Kemudian untuk pagi hari ini kita akan membicarakan tentang 3 poin. Yang pertama adalah jenis beasiswa LPDP, kemudian yang kedua komponen biaya yang diperoleh oleh ULSG, dan yang ketiga adalah alur atau proses seleksi serta strategi atau tips dan trik dari saya. Tapi ini merupakan pengalaman pribadi saya, jadi tidak bisa menjadi patokan, hanya bisa menjadi gambaran saja seperti itu teman-teman. Kemudian tentang apa sih itu beasiswa LPDP? Saya yakin teman-teman di sini sudah familiar dengan beasiswa LPDP. Jadi beasiswa LPDP ini adalah beasiswa yang diberikan oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan untuk melanjutkan jenjang studi di jenjang magister dan doktoral di berbagai universitas baik dalam negeri maupun luar negeri. Selain itu, saat ini LPDP juga bekerja sama dengan kementerian terkait, dalam hal ini yaitu Kemendikbudristekdikti, dalam penyelenggaraan pendidikan lain yang saat ini kita kenal dengan program kampus mengajar, dan juga ada beberapa program degree seperti beasiswa calon dosen. Untuk saat ini, beasiswa LPDP telah penerima beasiswa LPDP saat ini juga jumlahnya sudah cukup besar. Saat ini yang sudah menerima beasiswa S2 dan S3 berjumlah 29.872 orang. Nah, ini merupakan jumlah yang cukup besar ya, mengingat dan 14.419 orang diantaranya sudah menjadi alumni. Jadi mereka yang sudah menyelesaikan studi jenjang S2 dan S3, dan 6.369 orang diantaranya saat ini sedang ongoing atau sedang melanjutkan studinya. Kemudian di antara 29.000 ini terdapat gap sekitar 8.000 orang. Nah, 8.000 orang ini yang saat ini sedang akan melanjutkan studi dan sedang mencari LOA. Jadi di LPDP ini kita diperbolehkan untuk mendaftar tanpa menggunakan LOA. Dan setelah dinyatakan diterima, kita diberikan waktu sekitar 18 bulan untuk mencari LOA untuk mendaftar jalur reguler, dan untuk mendaftar jalur afirmasi itu diperbolehkan 18 bulan itu dihitung setelah kita menyelesaikan program pengayaan bahasa. Kemudian selain itu terdapat 69.243 orang yang merupakan program kolaborasi dengan Kemendikbudristekdikti. Nah, tahun lalu saya juga menerima manfaat dari LPDP yaitu berupa program Bridging Course Dikti. Jadi program dari Dikti itu umumnya didanai oleh LPDP. Kemudian terkait jenis beasiswa LPDP, secara umum ada 3 jenis beasiswa LPDP, yaitu yang pertama beasiswa umum, beasiswa afirmasi, dan beasiswa targeted. Kemudian beasiswa umum sendiri itu di breakdown lagi, ada beasiswa reguler, beasiswa PTUD, dan beasiswa co-funding. Nah, beasiswa PTUD ini untuk teman-teman yang sudah memiliki LOA unconditional dari top 25 perguruan tinggi terbaik di dunia. Untuk daftarnya bisa teman-teman langsung cek di website LPDP. Dan untuk beasiswa reguler ini umumnya teman-teman bisa langsung mendaftar dan dengan persyaratan yang agak lebih tinggi dibanding beasiswa afirmasi. Nah, untuk beasiswa afirmasi ini ada beberapa kriteria, yaitu untuk teman-teman kita yang terdapat keterbatasan fisik atau penyandang disabilitas, kemudian beasiswa putra-putri Papua, beasiswa daerah afirmasi, dan beasiswa prasejahtera. Untuk beasiswa daerah afirmasi itu, teman-teman bisa mengecek apakah daerah teman-teman itu termasuk daerah yang masuk daerah afirmasi atau bukan. Umumnya itu daerah 3T dari Indonesia Timur. Namun tidak bisa disamaratakan di seluruh bagian Indonesia Timur karena LPDP itu memiliki kriteria tersendiri, seperti ada kabupaten-kabupaten tertentu yang mendapatkan beasiswa daerah afirmasi, namun ada beberapa kabupaten juga tidak bisa walaupun sama-sama dari Indonesia Timur. Kemudian untuk beasiswa prasejahtera, saat ini untuk beasiswa prasejahtera itu adalah teman-teman yang menerima manfaat bantuan sosial, dan datanya itu bisa dicek di website Kementerian Sosial. Kalau nggak salah itu websitenya adalah cek.kemensos.go.id. Dan kebetulan saya adalah awardee jalur beasiswa afirmasi prasejahtera. Kemudian beasiswa yang ketiga adalah beasiswa targeted, yaitu yang pertama beasiswa PNS TNI Polri, dan yang kedua adalah beasiswa untuk para pelaku usaha. Untuk beasiswa PNS TNI Polri ini umumnya batasan usianya itu lebih tinggi, jadi untuk beasiswa lain untuk magister itu maksimal 35 tahun, namun untuk PNS
PNI Polri itu kalau tidak salah itu sekitar 42 tahun untuk S2 dan S3 itu sekitar 47 tahun jika tidak salah. Kemudian untuk persyaratannya secara umum ada beberapa persyaratan, namun yang akan saya highlight ada beberapa, yaitu yang pertama, menuliskan komitmen kembali ke Indonesia, rencana pasca studi, dan rencana kontribusi di Indonesia. Nah, untuk menulis komitmen ini, itu dibebaskan, bisa bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, walaupun tujuan teman-teman luar negeri itu masih bisa menggunakan bahasa Indonesia. Sebagai pengalaman, tahun lalu saya menuliskan kontribusi dengan bahasa Inggris, namun ada teman juga yang menggunakan bahasa Indonesia. Jadi tidak masalah menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, senyamannya teman-teman saja, selama itu bisa mengcover semua cerita teman-teman. Jadi dan dibuatnya itu menurut saya harus relate antara background pendidikan dan pekerjaan saat ini dengan tujuan teman-teman melanjutkan studi gitu. Dan rencana kontribusinya juga menurut saya harus nyata dan achievable gitu. Kemudian hal kedua yang perlu saya highlight adalah melampirkan rekomendasi dari akademisi atau tokoh masyarakat. Nah, ini ada sedikit perubahan karena dari tahun lalu itu rekomendasi diperbolehkan dari akademisi atau atasan. Namun untuk tahun ini dari akademisi atau tokoh masyarakat, dan tidak ada batasan minimal jumlah rekomendasi. Untuk pengalaman tahun lalu saya hanya melampirkan satu rekomendasi dari dosen saya saja. Kemudian terdapat beberapa persyaratan khusus yang persyaratan ini berbeda antara jenis beasiswa satu dengan beasiswa yang lain. Nah, umumnya untuk beasiswa afirmasi itu persyaratannya sedikit lebih rendah dibanding beasiswa umum dan targeted. Sebagai contoh untuk persyaratan bahasa, untuk program magister dalam negeri itu untuk umum dan targeted adalah 500 untuk TOEFL ITP-nya. Namun untuk beasiswa afirmasi itu hanya 400, dan untuk pendaftaran luar negeri itu untuk beasiswa afirmasi masih diperbolehkan menggunakan TOEFL ITP atau Duolingo. Kenapa ada perbedaan? Karena untuk pelamar beasiswa afirmasi nantinya setelah diterima kita akan mendapatkan program pengayaan bahasa dari LPDP selama 3 bulan atau 6 bulan untuk memenuhi syarat skor masuk kampus seperti itu. Kemudian terdapat juga persyaratan IPK yang berbeda. Untuk IPK afirmasi itu Magister 2,75 dan Doktoral 3, serta untuk umum dan targeted itu reguler Magister 3 dan Doktoral 3,25. Nah, untuk yang PTUD itu tidak ada persyaratan IPK, namun di PTUD harus melampirkan LOA unconditional dari top 25 perguruan tinggi utama dunia, seperti itu. Kemudian untuk persyaratan lain, terutama untuk PNS itu wajib mendapatkan surat usulan dari pejabat minimal dari eselon 2. Jadi untuk teman-teman yang saat ini sedang menjadi PNS, mungkin bisa mulai menanyakan dulu ke bagian kepegawaian apakah diperbolehkan untuk melanjutkan studi, karena ini merupakan syarat utama dalam daftar beasiswa LPDP. Kemudian untuk pendaftar di beasiswa afirmasi itu harus melampirkan bukti screenshot penerima bantuan sosial dari Kementerian Sosial, seperti itu. Kemudian apa saja sih biaya yang diberikan oleh LPDP? Nah, secara umum terdapat 2 jenis dana yang diberikan oleh LPDP, yaitu dana pendidikan dan dana pendukung. Nah, menurut saya besarannya itu LPDP sudah mengcover semua yang kita butuhkan untuk melanjutkan studi. Yang pertama seperti dana pendaftaran. Kan di awal kita yang pendaftar LOA maksud saya adalah pendaftar yang tanpa memiliki LOA diberikan kesempatan untuk memilih 3 jenis perguruan tinggi. Nah, nantinya saat teman-teman sudah dinyatakan diterima di salah satu perguruan tinggi dan nantinya akan di-SP-kan, istilahnya itu nanti teman-teman akan benar-benar masuk ke perguruan tinggi tersebut, nanti teman-teman bisa mengajukan reimburse tentang biaya pendaftaran tersebut. Kemudian untuk dana SPP atau tuition fee-nya itu akan langsung disalurkan oleh LPDP ke kampus tujuan kita. Jadi kita tidak perlu membayar lagi tuition fee-nya. Kemudian untuk tunjangan buku akan diberikan sejumlah 10 juta per tahun, dan jumlahnya sama baik untuk award di dalam negeri maupun luar negeri.
kemudian dana penelitian tesis atau disertasi, kemudian dana seminar internasional, dan dana publikasi jurnal internasional. Nah, jadi LPDP benar-benar mendukung kita untuk studi kita dan memberikan tunjangan juga untuk publikasi jurnal internasional dan seminar internasional. Untuk publikasi jurnal internasional, jika tidak salah, jumlah maksimalnya adalah 25 juta. Kemudian selain itu, dana pendukung yang pertama adalah transportasi. Nah, transportasi ini akan diberikan kepada teman-teman yang telah untuk teman-teman yang dari luar negeri itu bisa mengajukan reimburse atau bisa membeli tiket melalui tiketing LPDP begitu. Tapi untuk teman-teman yang dari dalam negeri itu umumnya sih mengajukan reimburse ya. Jadi membeli dahulu, nanti setelah sampai di tempat tujuan kita akan mengajukan reimburse. Kemudian ada biaya aplikasi visa atau resident permit, ini untuk award di luar negeri. Kemudian asuransi kesehatan. Nah, ini untuk teman-teman yang akan melanjutkan di dalam negeri akan mendapatkan BPJS kelas 1, dan untuk teman-teman yang melanjutkan di luar negeri akan mendapat asuransi kesehatan sejumlah 29 juta per tahun. Nah, untuk asuransi kesehatan luar negeri itu nantinya akan berbeda-beda sesuai dengan negara tujuannya, seperti itu. Kemudian untuk dana hidup bulanan ini jumlahnya juga akan berbeda-beda tiap kota. Jadi walaupun kita berada dalam satu negara, dana hidup bulanannya itu juga bisa berbeda tergantung kota di mana kita tinggal. Karena LPDP itu menghitung biaya hidup bulanan itu berdasarkan standar biaya hidup di kota itu. Kemudian dana kedatangan itu akan diberikan sejumlah 2 kali biaya hidup bulanan. Nah, ini adalah poin menarik karena pada saat kita datang studi, awalnya kita mungkin akan membutuhkan banyak biaya untuk benar-benar settle di tempat baru gitu. Dan nanti LPDP akan mengcover biaya itu. Untuk award dari jalur, maksud saya untuk award di luar negeri itu, dana kedatangan akan dicairkan dalam 2 tahap. Tahap yang pertama yaitu sebelum kita berangkat, namun setelah kita apply visa gitu. Setelah kita apply visa, kita dapat mencairkan dana kedatangan yang pertama atau settlement allowance yang pertama itu. Kemudian setelah kita setelah kita sampai di negara tujuan, kita akan mendapatkan dana kedatangan kedua dan tunjangan buku serta biaya hidup bulanan. Untuk awalnya itu biaya hidup bulanan diberikan sejumlah 3 bulan pertama. Namun setelah 3 bulan akan diberikan per bulan, seperti itu. Kemudian terdapat juga dana keadaan darurat. Kemudian tunjangan keluarga itu untuk awardee khusus doktoral saja. Tunjangan keluarga itu diberikan untuk 1 orang istri, maksud saya 1 orang pasangan dan 1 orang anak. Umumnya untuk teman-teman yang doktoral ini akan membawa pasangannya setelah 6 bulan tiba di negara tujuan. Kemudian untuk pengayaan bahasa ini dikhususkan untuk awardee afirmasi yang belum memiliki LOA. Nantinya akan diberikan pengayaan bahasa selama 3 bulan atau 6 bulan, tergantung skor awal teman-teman. Dan dalam proses pengayaan bahasa ini nanti kita juga akan mendapatkan living allowance, dan kita juga akan mendapatkan tes TOEFL atau IELTS gratis. Nah, ini menurut saya adalah poin menarik karena kita tidak perlu khawatir untuk melaksanakan tes IELTS, karena beberapa teman kan ada yang terkendala secara finansial dan merasa tes IELTS itu kan mahal. Jadi nanti LPDP juga akan membiayai biaya tes IELTS juga. Kemudian terdapat juga dana pendamping. Ini untuk khusus teman-teman kita yang membutuhkan yang memiliki kondisi khusus, yaitu khusus afirmasi disabilitas. Kemudian, bagaimana sih proses seleksi beasiswa LPDP? Nah, secara umum, proses seleksi LPDP itu dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama adalah seleksi administrasi, yang kedua seleksi bakat skolastik, dan yang ketiga adalah wawancara. Nah, pada saat administrasi, kita mendaftarkan secara online melalui laman beasiswa-lpdp.kemenq.go.id. Nah, di sini kita mengisi form data diri secara online, dan terdapat beberapa poin yang menurut saya itu agak panjang, seperti data profil diri teman-teman, kemudian latar belakang pendidikan, prestasi apa yang diunggulkan, kemudian skor bahasa Inggris, dan lain sebagainya. Kemudian kita juga mengunggah beberapa dokumen persyaratan seperti transkrip, ijazah, surat rekomendasi,
dan nanti esai kita akan langsung menuliskan di laman tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu mensubmit pendaftaran, karena percuma saja teman-teman mengisi form data diri, sudah mengunggah semua dokumen namun tidak mensubmit pendaftaran. Kemudian setelah teman-teman dinyatakan lolos seleksi administrasi, maka proses selanjutnya itu seleksi bakat skolastik. Nah, seleksi bakat skolastik ini dilaksanakan secara online dari rumah masing-masing. Jadi mungkin teman-teman ada yang pernah mendaftar tes CPNS itu seleksinya dilaksanakan langsung ya di BKN, namun untuk seleksi bakat skolastik yang diadakan oleh LPDP ini langsung diadakan secara online dari rumah masing-masing. Nah, ini penting sekali bagi teman-teman untuk memastikan device laptop teman-teman itu sesuai standar dan koneksinya juga aman, karena jangan sampai terkendala koneksi pada saat proses seleksi bakat skolastik ini. Kemudian pada proses ini itu terdapat 3 subtes. Yang pertama adalah penalaran verbal. Penalaran verbal itu seperti analogi, sinonim, antonim seperti itu, seperti tes potensi akademik. Kemudian penalaran kuantitatif itu deret geometri, aritmatik, aljabar, dan yang ketiga itu pemecahan masalah seperti kecukupan data. Nah, sebelum tes bakat skolastik ini, mungkin teman-teman bisa mencari materinya terlebih dahulu secara online atau membeli bukunya untuk mempersiapkan seleksi bakat skolastik. Nah, sebenarnya pada seleksi bakat skolastik ini terdapat passing grade yang berbeda antara jenis beasiswanya. Namun LPDP tidak pernah mengeluarkan passing grade itu secara resmi yang ada di buku panduan. Jadi untuk mengetahui passing grade itu kita harus menanyakan langsung ke tiket bantuan LPDP, dan passing grade-nya itu bisa berbeda-beda karena di tahun 2021 saja antara gelombang 1 dan gelombang 2 itu passing grade-nya berbeda. Namun kita bisa mengetahui passing grade gelombang 1 itu setelah prosesnya selesai. Jadi pada saat kita selesai mengerjakan PBS, kita itu tidak bisa langsung mengetahui passing grade-nya, namun kita bisa mengetahuinya nanti setelah benar-benar prosesnya selesai. Nah, passing grade itu kita penting untuk mengetahui, jadi sebagai gambaran saja nantinya untuk mengetahui apakah kita bisa masuk atau enggak begitu. Kemudian tes yang terakhir adalah seleksi substansi. Nah, ini juga terdapat sedikit perubahan antara 2021 dan 2022, karena pada tahun lalu pada saat seleksi bakat skolastik ini saya disertai juga dengan tes kebangsaan. Jadi selain tes ini dulu saya juga mengerjakan sekitar 30 soal wawasan kebangsaan, namun sekarang sepertinya akan dilaksanakan pada saat wawancara dan profiling itu. Kemudian berdasarkan pengalaman saya, seleksi substansi ini, seleksi wawancara, dilaksanakan secara online melalui Zoom, dan terdapat 2 orang interviewer, yaitu yang pertama merupakan akademisi dan yang lainnya merupakan psikolog. Nah, untuk bahasa yang digunakan itu bisa berbeda-beda. Jadi case by case, tidak bisa menyamaratakan kalau teman-teman mendaftar ke luar negeri maka menggunakan bahasa Inggris, tidak. Karena pengalaman saya mendaftar magister luar negeri, namun pelaksanaan wawancara itu hampir 80% itu menggunakan bahasa Indonesia. Jadi saya bahasa Inggrisnya hanya pada saat introduction saja. Namun ada teman-teman juga yang full bahasa Inggris, ada yang full bahasa Indonesia, dan ada yang mix antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jadi menurut saya itu lebih baik teman-teman menyiapkan dalam 2 bahasa, karena kita tidak pernah tahu preferensi bahasa apa yang interviewer itu akan gunakan begitu. Kemudian pengalaman pada saat wawancara itu dulu saya dititik beratkan pertanyaannya pada proses skripsi saya, karena mungkin saya adalah anak saintek, saya dari Fakultas Teknologi Pertanian, dan interviewer itu menanyakan apakah masih bisa menggunakan alat ini, metodenya bagaimana, dan selain itu juga kayak tujuan studinya apakah relate dengan kontribusinya. Nah, untuk itu penting sekali bagi teman-teman untuk membaca kembali esai yang sudah dituliskan di awal, karena jeda antara seleksi administrasi dan seleksi wawancara kan agak jauh ya, prosesnya panjang. Jadi kadang kita lupa apa yang kita tuliskan. Nah,
lebih baik teman-teman membaca dahulu apa yang sudah kita tuliskan di esai kontribusi, karena itu benar-benar membantu pada saat proses wawancara ini. Kemudian selain itu, poin yang dulu saya ditanyakan adalah korelasi antara jurusan saya dengan pekerjaan saya, karena kebetulan saya berasal dari teknologi pertanian, namun saya bekerja sebagai administrator urusan internasional di Badan Penerbit dan Publikasi. Nah, ini kan sepertinya agak tidak nyambung ya antara jurusan latar pendidikan saya dengan pekerjaan saya dan dengan apa yang akan saya ambil. Nah, untuk itu saya membuat ceritanya itu agar ada korelasinya, karena tujuan saya itu saya ingin menjadi dosen, dan dengan saya bekerja di Badan Penerbit Publikasi, maka saya akan mengetahui tentang ilmu apa sih untuk mempublikasikan artikel ilmiah seperti itu. Jadi lebih baik jika memang teman-teman saat ini bekerjanya tidak sesuai dengan jurusan, dicari saja korelasinya antara latar belakang pendidikan dan tujuan teman-teman. Nah, ini sedikit tips dan trik dari saya. Jadi yang pertama tentu saja niat, karena menurut saya proses pendaftaran LPDP ini beneran long journey, banyak sekali berkas yang diperlukan, kita memerlukan rekomendasi, kita memerlukan menulis esai yang cukup panjang, jadi kita harus benar-benar niat untuk mendaftar LPDP. Kemudian yang kedua adalah kita harus mengecek situs resmi LPDP secara berkala. Kenapa? Karena peraturan LPDP itu sangat dinamis. Bahkan dalam 1 tahun saja itu bisa terdapat perubahan peraturan, seperti contohnya di LPDP 2021 gelombang 1 hanya diwajibkan untuk menulis satu esai kontribusi saja. Namun di saya kan gelombang kedua tahun 2021 itu saya diwajibkan menulis 2 buah esai, yang satu adalah personal statement dan yang satu adalah esai kontribusi. Nah, dalam 1 tahun saja itu bisa berbeda, apalagi di tahun yang berbeda. Sebagai contoh, untuk yang peraturan baru di tahun 2022 ini, yang pertama adalah untuk pendaftar yang memiliki LOA unconditional saat ini teman-teman tidak perlu melaksanakan tes bakat skolastik. Jadi setelah selesai administrasi, teman-teman akan langsung maju ke proses wawancara. 3 tahun lalu yang tidak mengikuti bakat skolastik hanya untuk teman-teman pelamar yang mendaftar jalur PTUD. Namun sekarang teman-teman yang sudah memiliki LOA unconditional langsung ke jalur wawancara saja. Kemudian peraturan lain yaitu untuk surat rekomendasi seperti yang tadi saya sudah sampaikan. Kemudian untuk tips yang ketiga adalah segera mendaftar akun dan mengisi form online. Nah, untuk mendaftar akun itu saat ini sudah langsung bisa mendaftar akun, namun untuk mengisi form online nanti akan diisi pada saat beasiswa LPDP sudah dibuka. Nah, menurut saya ini penting karena form online ini jumlahnya lumayan banyak yang diisi. Jadi istilahnya kita harus nyicil dahulu. Jadi biar nanti kita nggak keburu-buru, karena beberapa teman-teman itu ada yang tipenya deadliner. Nah, untuk teman-teman yang seperti itu mungkin bisa nyicil terlebih dahulu apa yang bisa diisi di awal. Mungkin bisa nyicil data diri atau latar belakang pendidikan dan seperti itu. Kemudian jika telah memiliki LOA, pastikan tanggal mulai kuliah sesuai dengan ketentuan LPDP. Nah, pada tahun 2022 ini LPDP mengeluarkan peraturan bahwa untuk pelamar yang memiliki LOA unconditional bisa mulai melaksanakan studi itu pada bulan Agustus. Nah, ini pengalaman, kemarin ada teman yang sudah memiliki LOA unconditional tetapi tidak lolos administrasi karena ternyata mulai studinya itu tidak sesuai ketentuan, jadi mulai studinya adalah Juli. Nah, untuk itu teman-teman yang sudah memiliki LOA unconditional perlu melihat kembali apakah sesuai ketentuan atau tidak. Jangan sampai kita sudah merasa sesuai, namun kita tidak lolos karena keteledoran sendiri. Nah, kemudian selanjutnya adalah riset kampus dan jurusan tujuan. Menurut saya ini adalah poin yang penting karena LPDP kan memberikan kesempatan untuk memilih tiga kampus dan jurusan yang akan teman-teman ambil. Nah,
Sebenarnya LPDP juga memberikan opsi untuk pindah kampus dan jurusan setelah diterima LPDP. Namun menurut saya itu akan sangat merepotkan dan belum tentu juga diterima. Jadi lebih baik kita meriset apakah kualifikasi kita itu sesuai dengan kampus dan jurusan tujuan kita. Jangan sampai nanti kita sudah diterima LPDP, ternyata 3 kampus tujuan kita tidak eligible untuk kita, atau mereka memerlukan premaster terlebih dahulu atau matrikulasi, dan biasanya premaster dan matrikulasi itu tidak didanai oleh LPDP. Kemudian tuliskan kontribusi yang nyata dan sesuai dengan latar belakang dan rencana studi. Nah, sebagai contoh, saya berlatar belakang itu di jurusan teknik pertanian dan akan mengambil di magister di food teknologi. Nah, ini sebenarnya saya itu agak sedikit cross major, walaupun masih satu jalur. Kemudian saya itu menuliskannya, kenapa? Karena saya memiliki ketertarikan dengan food teknologi berdasarkan beberapa mata kuliah yang pernah saya ambil seperti itu. Dan untuk saat ini karena saya bekerja tidak sesuai dengan jurusan saya, kenapa? Karena dengan bekerja di lingkungan universitas mungkin saya bisa menambah jejaring, atau saya juga bisa mengetahui ilmu bagaimana untuk mempublikasikan karya ilmiah saya. Dan nantinya dengan hal-hal seperti itu akan membantu saya untuk mencapai tujuan saya, yang dalam hal ini saya ingin menjadi dosen seperti itu. Kemudian tips yang selanjutnya adalah cek kembali berkas yang diunggah dan pastikan telah terunggah di tab yang sesuai. Nah, ini juga pengalaman di tahun lalu ada teman dari Telegram yang tidak lolos administrasi karena salah meletakkan dokumen. Jadi yang seharusnya transkrip di-upload ijazah dan sebaliknya. Nah, ini sayang sekali ya, karena teman saya itu sudah diterima sudah memiliki LOA unconditional dari Cambridge University. Padahal untuk mendapatkan LOA itu saya yakin itu juga bukan hal yang mudah, dan karena keteledoran sendiri menjadi tidak lolos administrasi, kan itu juga merupakan hal yang akan disesalkan gitu. Jadi daripada hal itu terjadi, kita bisa mengecek kembali sebelum kita mengklik submit. Kemudian tips yang terakhir adalah pastikan mensubmit sebelum deadline. Nah, ini penting karena pada saat hari H biasanya itu server kadang down. Jadi lebih baik teman-teman sebelum pada saat mensubmit itu benar-benar yakin semua dokumen telah terunggah dengan baik dan semua form data diri itu sudah terisi secara penuh, dan setelah itu kita mensubmit dan lebih baik itu sebelum deadline. Mungkin 1 hari sebelumnya, karena untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan seperti itu. Nah, kemudian untuk yang terakhir, ini beberapa kontak penting untuk kita hubungi. Yang pertama itu website resmi LPDP. Kita bisa mendapatkan informasi mengenai jenis beasiswa dan persyaratannya di website resmi LPDP. Kemudian di laman pendaftaran, kita bisa mendaftarkan akun dari sekarang. Nantinya kita akan mengisi form online-nya itu saat pendaftarannya dibuka. Namun kita bisa mulai mendaftarkan akun terlebih dahulu. Kemudian jika teman-teman memiliki kendala, teman-teman bisa menanyakan ke pihak LPDP melalui laman tiket bantuan. Nah, di laman ini biasanya akan langsung dijawab oleh LPDP maksimal 3 hari kerja, karena pengalaman saya kemarin, saya mengirim tiket bahkan di libur Lebaran itu dan masih dibalas oleh tiket bantuan LPDP. Kemudian saya sarankan untuk teman-teman mengfollow Instagram officialnya LPDP, yaitu LPDP_RI. Kenapa? Karena di Instagram ini informasi yang diunggah itu sangat update. Kadang ada informasi mengenai jumlah pendaftar dan juga informasi tentang perubahan kebijakan. LPDP akan menguploadnya di Instagram. Jadi penting sekali teman-teman untuk memfollow Instagram LPDP. Dan untuk yang terakhir, saya yakin bahwa teman-teman yang di sini
adalah putra-putri terbaik bangsa, dan LPDP menyediakan dana bagi kita untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi yang lebih baik. Dan dengan jumlah dana dan kuota yang besar, saya yakin sekarang bisa menjadi giliran teman-teman. Nah, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.